Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat diberikan kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman. Iman adalah meyakini dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkannya dengan lisan. Sedangkan rukun iman artinya pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Mereka juga meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kabar kepada manusia di bumi. Dalil mengenai rukun iman juga termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 16. Surat An-Nisa ayat 136. Rukun iman ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya menerima atau percaya kepada zatnya, sifatnya, dan afalnya. Iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iman kepada afal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hubungan fungsional Rabb, Malik, dan Ilah. Yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan keimanan seorang mukminin. Malaikat Allah adalah aparat kerajaan Allah yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kemampuan istimewa. Yang ketiga, bertugas menyampaikan wahyu Allah. Yang keempat, memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagaimana fungsinya. Adapun fungsi Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk dan pedoman hidup, Al-Bayan, penjelas dan pelajaran, Al-Kitab, dasar dan sumber hukum, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Zikru, peringatan, Al-Shifa, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, Al-Rahmah, pemberian Allah wujud kasih sayangnya kepada manusia, Al-Basyiro, kabar gembira khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejawatkan aturan Allah di muka bumi. Adapun yang disebut Rasulullah dalam Al-Qur'an, nabi yang menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi uswah atau pola dan contoh bagi umatnya. Yang ketiga, manusia yang mendapat kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penegakan aturannya di muka bumi. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah ciri mutakin. Yang membedakan orang beriman dengan orang kafir adalah beriman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah, baik buruk maupun baik. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada rukun Islam. Menurut lughat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk patuh pada aturan Allah disebut muslim. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Menurut syar'i, al-Islam adalah danullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantaran malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Al-Islam adalah agama para nabiullah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam ada yang pertama syahadatain, sholat dan zakat. Yang kedua saum, yang ketiga haji. Syahadatain, sholat dan zakat. 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, milah Ibrahim yang dianut oleh para nabi setelahnya. Syahadatain, syarat pertama masuk Islam. Bagi yang melaksanakannya berarti telah menerima petunjuk Allah.
Sholat, kewajiban atau sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Yang ketiga, zakat, kewajiban seorang mukmin. Yang kedua, saum. Perintah pelaksanaan saum hanya tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Haji. Yang ketiga, haji. Haji adalah berkunjung ke Al-Bait, Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan haji hakikatnya adalah memperingati kejadian yang dialami Nabiullah, Nabi Adam dan Hawa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Tawaf yaitu mengelilingi Baitullah, wukuf diam di padang Arafah, melempar jumroh, melempar tugus sebagai lambang permusuhan dengan setan. Syai, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat, menyembelih kurban, peristiwa pelaksanaan perintah Allah. Selanjutnya ada hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Iman sebagai akar, diibaratkan sebagai akar. Dengan adanya akar pohon akan berdiri tegak dan kokoh. Akar tidak menampak di permukaan, tapi akarlah yang menyebabkan pohon dapat berdiri tegak. Akar pula lah yang pertama muncul dan biji apabila akan tumbuh. Begitu pula dengan iman. Tidak dapat dilihat, namun sebagai fondasi untuk terlaksananya pelaksanaan syariat Islam. Tidak mungkin jika akan melaksanakan Islam tanpa iman. Iman yang lemah, maka pelaksanaannya pun lemah. Begitu pula jika iman kita kuat, maka pelaksanaannya akan kuat. Kedua, Islam sebagai batang. Islam sebagai batang, di mana batang terdiri dari dahan dan daun-daunan yang merupakan perwujudan pohon itu sendiri, yang dapat dilihat untuk membedakan antara pohon satu dengan pohon lainnya. Seseorang disebut muslim karena telah melaksanakan syariat Islam. Perbedaan muslim dan non-muslim adalah pelaksanaan syariat agamanya. Pohon akan tumbuh apabila ditanam dengan media dan lingkungan yang sesuai. Sama seperti al-Islam akan tumbuh dan berkembang apabila wilayah yang menjamin terlaksananya syariat Islam. Ihsan sebagai buah. Al-ihsan diibaratkan dengan buah, di mana buah adalah hasil dari sebuah proses. Buah akan dihasilkan suatu pohon yang ditumbuh dengan sempurna dan cukup usia. Ihsan artinya kebaikan. Ihsan akan timbul apabila syariat Islam terlaksana. Kuatnya iman akan mempengaruhi pelaksanaan Islam. Apabila syariat Islam dilaksanakan secara sempurna, maka akan menghasilkan ihsan yang menjadi rahmat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan tentang rukun iman dan rukun Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.